Halo sahabat Kanal TV Anak Bangsa, kita jumpa lagi di rubrik Opini Andre bersama Andre Vincent Wenas di sini. Kali ini kita akan bicara soal lembaga yang penting sebagai pengawal demokrasi Indonesia, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Inilah gerbang awal demokrasi kita. Saya barusan menulis artikel berjudul Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ini soal akuntabilitas dan transparansi. Kita mau menyoroti soal pelayanan publik yang baik adalah ukuran utama keberhasilan suatu administrasi pemerintahan, daerah maupun pusat. Dan sudah pula diyakini lewat banyak sekali kajian bahwa pelayanan publik yang baik itu artinya yang optimal, sesuai dengan kemampuan atau kompetensi organisasi pemerintahan. Kemampuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh faktor kepemimpinan atau leadership, kompetensi aparatnya, dan infrastruktur pendukung atau sistem atau alat teknologinya. Yang operasi kesehariannya itu semua akan membentuk suatu budaya kerja organisasi. Tidak terlalu sukar untuk dipahami bahwa ketiga faktor tadi, yaitu kepemimpinan, kompetensi aparat, dan infrastruktur, ini saling berkelindan satu sama lain untuk menjalankan pelayanan publiknya lewat dua hal besar, yaitu program rutin atau operasional dan program peningkatan pembangunan atau improvement. Jadi keduanya diarahkan dan dipimpin oleh leaders sesuai dan searah dengan visi jangka panjang, yaitu 10-20 tahun, jangka menengah 3-5 tahun, dan realisasi program jangka pendek atau program tahunan yang selaras dengan arah jangka panjangnya. Lalu logislah jika rencana program-program rutin dan improvement itu dituangkan dalam rencana kegiatan serta anggaran belanjanya. Disinilah titik krusial untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Akuntabilitas artinya bisa dipertanggungjawabkan, benar dan masuk akal. Transparan artinya bisa dilihat dan diakses publik, sang pemilik atau pemberi mandat, kapan saja dan dari mana saja untuk pendalamannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, karena memang tidak boleh ditutup-tutupi, karena ini lembaga publik. Di instansi KPU atau Komisi Pemilihan Umum, contohnya, saat ini kabarnya mereka sedang giat memberantas korupsi dan penyimpangan-penyimpangan birokrasi yang sering terjadi dengan membangun apa yang disebutnya sebagai zona integritas. Nah, ini satu program yang menarik, zona integritas. Belajar dari pengalaman Kota La Paz di Bolivia saat mereka mengimplementasikan kebijakan anti korupsi oleh wali kotanya saat itu, yaitu Juan dan Granado, yang berkuasa dari tahun 1999 sampai tahun 2010, sekitar 11 tahun. Kebijakan pemerintahan Balai Kota La Paz di Bolivia saat itu memang marak sekali dengan praktek KKN. Yang itu caranya ia dengan membangun Island of Integrity atau zona integritas untuk menunjukkan komitmen pelayanan total kepada warga. Misalnya saja dengan membuat unit yang namanya continuous improvement. Ini semacam kaizen di Jepang, demi membantu warga masyarakat menembus sekaligus membereskan kerumitan birokrasi yang bertele-tele dan berbiaya tinggi. Juga unit transparansi yang bisa untuk membantu mengembalikan kepercayaan, yaitu to regain trust dari warga. Nah, dampak positif yang terasa dari inisiatif zona integritas seperti itu adalah meningkatnya pungutan pajak. Misalnya warga yang membayar PBB, pajak bumi bangunan, itu bisa tumbuh sampai 52% dari tahun 2000 sampai tahun 2004 waktu itu. Inisiatif perbaikan atau improvement seperti ini terbukti juga telah merestorasi kredibilitas keuangan pemerintahan kota La Paz, Bolivia saat itu. Sehingga sampai-sampai Bank Dunia dan Inter-American Development Bank bersedia memberikan dana pinjaman kepada lembaga-lembaga pemerintahan Bolivia. Padahal sebelumnya kedua institusi keuangan dunia itu sangat curiga, boleh dibilang, dengan reputasi buruk pemerintahan kota La Paz. Model zona integritas seperti ini membuat pulau-pulau di mana para penghuninya sungguh-sungguh menerapkan good government practices, sektor-sektor tertentu dari birokrasi pemerintahan yang sengaja dipilih dan dikelola betul-betul agar bersih dari KKN dan betul-betul dan sungguh-sungguh berorientasi pelayanan publik secara total. Diharapkan Islands of Integrity, pulau-pulau integritas ini akan membawa angin segar pembaharuan kepada segenap aparatus pemerintahan di seluruh sistem birokrasinya. Semacam penularan praktek terbaik atau best practices dari internal organisasi sendiri yang direkayasa sebagai proyek percontohan
Begitu idenya. Tentu kita mendukung penuh inisiatif KPU dengan program zona integritasnya, dengan pertimbangan bahwa perkara korupsi dan kolusi ini memang sulit dan sudah berkarat mendarah daging dalam tubuh birokrasi, khususnya di lembaga KPU yang dengan bertumpuknya kasus penyimpangan yang pernah terjadi. Kita tahu sendiri kan, banyak kasus sampai ke KPK, komisionernya pun sudah berkasus di KPK. Padahal kita percaya bahwa KPU adalah lembaga penjaga utama proses demokrasi yang jurdil luber, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Proses partisipasi politik demokrasi para warga negara yang bersifat deliberatif, politik yang cerdas dan hakikatnya mulia, demi terselenggaranya kontestasi calon pemimpin bangsa yang visioner, cerdas, altruis. Semoga saja kita doakan program ini berjalan dalam kesejatian, bukan cuma program yang pura-pura, sehingga dalam waktu tidak lama lagi, yaitu dalam pilkada serentak tahun 2020 dan pemilu, yaitu pilpres dan pileg tahun 2024, yang sudah tidak ada lagi praktek politik uang, transaksi murahan yang hanya mencederai serta menyabot suara Tuhan. Itu kalau kita percaya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Akhirnya kita semakin yakin bahwa membangun zona integritas di KPU maupun di lembaga pemerintahan lainnya adalah soal akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan soal transparansi. Tidak ada yang tutup-tutupi, tidak ada dagang sapi di belakang layar. Integritas adalah keselarasan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan atau dipraktekkan. Ada integrasi antara keduanya. Ya, insya Allah ya.